Ada yang mengatakan Amerika terbesar. Kami baru pulang dari Arkansas, Dallas, California. Kami ke sana. Kami lewat belakang, kami delegasi, suruh duluan. Saya katakan aku kurang sehat, kecapean. Begitu kami lihat berangkat, kami ke sawah sendirian bersama sopir atas keliling. Aku mau cek karena pasti yang akan diperlihatkan menterinya adalah itu pasti yang bagus. Aku cari yang jelek. Aku mau lihat jeleknya Amerika. Padi yang terjelek, aku dapat terjelek. Juga ada tikusnya, juga ada hamanya. Tuh, hanya 5 ton. Tuh yang paling jelek saya. Dan saya ketemu ketua asosiasinya. Aku diskusi dan dia tidak tahu bahwa ini Menteri Pertanian biasanya dikawal kalau di negaranya. Aku diskusi 5 ton, 5,7 ton, 7 ton, tertinggi 8,6 ton. Indonesia sudah bisa 9 ton. IPB, Pak Walnek, Bapak 13 ton, 13,9. Itu himpuni yang lahirkan. Saya katakan teman-teman, ada yang mengkritik, biarkan mereka mengkritik. Yang terpenting jiwa ragaku untuk Merah Putih, untuk NKRI. Setiap program dikritik. Itulah Indonesia, maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Akhirnya kita berada pada middle income trap. Kalau bernarasi nomor 1, seminar nomor 1, gagasan nomor 1, gagasan tanpa action, 0. Ada yang mengatakan Amerika terbesar. Kami baru pulang dari Arkansas, Dallas, California. Kami ke sana. Dia memang 1 juta lebih, tapi ekar, bukan hektar. Nah, ada pengamat belum tahu bedakan ekar dengan hektar. Di situ masalah kita. Dan aku sampaikan, teman, kamu salah satuannya. Ekar itu berarti 500.000 hektar. Sehingga kita bangun 1 juta dan nantinya ini terbesar dunia. Rujukan pertanian nanti dunia ada di Indonesia. Bapak Ibu, kami diminta Bapak Presiden, tolong bangun sawah 3 juta hektar. Kalau ini terbangun, insya Allah 50 tahun, kalau ini tidak diganggu. Karena yang mengganggu kita adalah saudara sendiri. Karena kalau tidak impor, itu kehilangan pendapatan triliunan. Kalau 3 juta terbangun, kami pastikan 50 tahun Indonesia tidak akan ada impor untuk beras. Kami garansi. Bapak Ibu, kita mulai dari timur. Indonesia sangat kaya, negara agraris, berada pada garis khatulistiwa seperti Brasil. Kekuatan kita adalah sektor pertanian. Coba kita lihat, kita mulai dari Maroke. Ada yang mengatakan tidak bisa tumbuh, sehingga Bapak Presiden kunjungan. Alhamdulillah sudah panen kurang lebih 40.000 hektar. Ini Maroke. Kemudian kita bangun 1 juta hektar. Lihat dari Wanam. Kami insya Allah minggu depan berangkat ke Wanam. Buka Wanam. Ini flat, luar biasa. Ada yang mengatakan Amerika terbesar. Kami baru pulang dari Arkansas, Dallas, California. Kami ke sana. Dia memang 1 juta lebih, tapi ekar, bukan hektar. Nah, ada pengamat belum tahu bedakan ekar dengan hektar. Di situ masalah kita. Dan aku sampaikan, teman, kamu salah satuannya. Ekar itu berarti 500.000 hektar. Sehingga kita bangun 1 juta dan nantinya ini terbesar dunia. Rujukan pertanian nanti dunia ada di Indonesia. Klaster ini kita bangun dan sejajar dengan negara maju, negara superpower. Sejajar dengan China, sejajar dengan Amerika, khusus untuk pertanian. Kita mulai hulur, hilir semua teknologi. Ada yang mengatakan kurang tenaga kerja. Bukan zamannya, zaman digital, literasi digital. Kita diskusi tenaga kerja manual. Di sini adalah transformasi pertanian tradisional menuju modern. Ada yang mengatakan Pak Menteri nggak bisa jadi. Iya, tidak bisa jadi kalau diseminarkan, dinarasikan, tapi dikerjakan. Kelemahan kita terlalu banyak bernarasi. Karena tak poco-poco, 2 kali maju 2 kali mundur. Setiap program dikritik. Itulah Indonesia, maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Akhirnya kita berada pada middle income trap. Kalau bernarasi nomor 1, seminar nomor 1, gagasan nomor 1, gagasan tanpa action, 0. Gagasan action itu belum tentu berhasil, harus persisten.
harus continue, harus bergerak, tidak boleh berhenti. Kalau hanya sebatas slogan, itu nol, tidak menghasilkan apa-apa. Makanya kami kerjakan. Saya katakan teman-teman, ada yang mengkritik, biarkan mereka mengkritik. Yang terpenting jiwa ragaku untuk Merah Putih, untuk NKRI. Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi pertanian modern kami gagas. Kami dari China, kami dari Vietnam, kami dari Brazil, kami ke Amerika, ke Arkansas, kami ketemu di sana, kami diskusi. Dia tidak lebih hebat daripada kita. Hanya self confidence kita, percaya diri kita rendah. Kami ada yang menarik, kami kunjungan karena banyak mengatakan dia lebih baik daripada kita. Saya datang ke sana, kami lewat belakang, kami delegasi, suruh duluan, saya katakan aku kurang sehat, kecapean, belakangan. Begitu kami lihat berangkat, kami ke sawah sendirian bersama sopir atas keliling. Aku mau cek karena pasti yang akan diperlihatkan menterinya adalah itu pasti yang bagus. Aku cari yang jelek. Aku mau lihat jeleknya Amerika. Padi yang terjelek, aku dapat terjelek. Juga ada tikusnya, juga ada hamanya. Tuh, hanya 5 ton. Tuh yang paling jelek saya. Dan saya ketemu ketua asosiasinya. Aku diskusi dan dia tidak tahu bahwa ini Menteri Pertanian biasanya dikawal kalau di negaranya. Aku diskusi 5 ton, 5,7 ton, 7 ton, tertinggi 8,6 ton. Indonesia sudah bisa 9 ton. IPB, Pak Walnek, Bapak 13 ton, 13,9. Itu himpuni yang lahirkan benih. Cuma tidak dilakukan, tidak dilanjutkan. Biasanya kita sudah bangga dengan narasi yang dibangun dan ada contoh sedikit, pulang tidur menikmati keberhasilan yang belum sampai. Ini kami ketemu juga dia tidak kayak ini mobil nih, mobil rongsokan dijadikan pompa. Kita dilarang pompa Begawan Solo, tapi Sungai Mississippi dan Sungai Arkansas pompa naik. Ini ada ketidakadilan di dunia. Kemudian kami ketemu, kami berjalan, setelah kami cek semua, langsung ada keluar, aku pikir yang jemput saya. Dia jemput saya, Mr. Mark, Mr. West. Siapa dia? Dia bawa mobil sendiri, dia jemput saya, karena saya masuk acak-acak kebunnya, pertaniannya. Dicari menteri tidak ada di tengah kebun. Saya dijemput, setir mobil, aku pikir sopir yang datang. Ternyata dia Menteri Pertanian, Secretary of Agriculture. Saya dijemput dan dia setir keliling, satu kebanggaan anak desa menembus Amerika, dan sopirnya adalah pemimpin pertanian Arkansas. Jangan kita rendah hati. Kita ini orang hebat. Persoalannya merendahkan diri. Nah ini alatnya dia subsidi 80%, dia subsidi 70%. Kami ke Vietnam subsidi, kami ke Jepang subsidi, kami ke China subsidi. Semua subsidi. Persoalannya kita, kalau ada yang maju satu, ada program bagus, kita tidak jelas yang menyerang ini siapa. Saudaraku, sahabatku, tidak ada negara di dunia ingin Indonesia maju. Nah, Indonesia kalau ini konsisten melakukan keberlanjutan, Indonesia akan menjadi negara superpower nantinya.